Saudari-saudara yang terkasih, Yesus hari ini memakai contoh seorang janda miskin untuk mengajar kita. Bukan seorang yang terkenal, seorang hebat, seorang yang mempunyai kedudukan tinggi seperti ahli Taurat atau guru besar atau yang punya pangkat, tetapi seorang janda miskin. Menarik. Karena itu saya ingin berkonsentrasi pada seorang janda miskin ini. Seorang, satu orang. Manusia sekarang, dunia sekarang mengagungkan banyak, jumlah besar. Coba lihat tayangan-tayangan televisi, mereka yang disorot itu mereka yang punya harta yang banyak, rumah yang banyak, yang mahal. Pokoknya jumlah yang besar. Itulah yang menjadi perhatian dunia. Itu yang diagungkan dunia. Dunia megalomania. Kita sering sebut istilah kerennya, megalomania. Jadi yang besar, yang jumlahnya banyak, itulah yang dihargai, itulah yang disorot. Tapi Yesus memakai satu, menekankan angka satu, angka yang paling kecil setelah nol. Seorang, berlawanan dengan kecenderungan dunia kita sekarang yang mengagungkan banyak, jumlah besar. Lihatlah perumpamaan Allah atau seorang gembala rela meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari seekor yang hilang sampai dapat. Seorang perempuan rela membongkar seluruh isi rumahnya untuk mendapatkan kembali 1 dirham uang yang hilang. Allah memperhatikan bahwa yang kecil ini, yang sering direndahkan orang yang dianggap sepele ini, justru inilah yang sangat berharga. Karena yang kecil, yang nomor 1 ini, yang angka 1 ini, justru memberi dengan seluruh hatinya. Jumlahnya memang jauh lebih kecil daripada jumlah yang diberikan oleh orang-orang kaya. Orang mungkin masukkan derma 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 200 ribu. Janda datang membawa uang 1.000, 2.000. Dalam angka dia sangat kecil. Tapi yang 1.000 ini adalah seluruh nafkahnya hari itu. Dengan kata lain, ketika dia memberikan derma 1.000 itu, ia tidak makan lagi untuk hari itu. Ia berpuasa untuk Allah hari itu. Yang memberikan 10 juta, 20 juta, 1 juta, 2 juta, tidak merasa sakit. Kenapa? Tabungannya di bank ada sekian M, sekian T. Jumlahnya luar biasa banyak, tetapi nilainya jauh lebih kecil daripada yang diberikan janda miskin 1.000 itu. Non multa sed multum. Ada pepatah Latin mengatakan non multa sed multum. Bukan jumlah melainkan mutu. Bukan kuantitas melainkan kualitas. Ini yang dilihat oleh Tuhan, ini yang dipuji oleh Tuhan. Satu itu, yang kecil itu, yang datang dari hati, yang datang dari seluruh hidupnya, dengan kerelaannya, dengan mengorbankan apa yang menjadi haknya sepanjang hari itu. Memberi seluruh hatinya, jiwanya, dirinya untuk Tuhan. Jauh lebih berharga daripada memberi jumlah yang banyak, tetapi hanya sepersekian dari miliknya. Sepersekian juta, sepersekian ribu
dari apa yang dipunyainya. Tidak mempengaruhi apa-apa sama sekali dalam dirinya. Bahkan dipakai untuk membanggakan diri. Supaya dalam daftar nanti donatur, nama saya yang paling di atas. Paling tidak 5 besar atau 10 besar. Satu, janda. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, janda adalah kelompok yang dianggap orang yang tidak punya lagi kekuatan status sosial. Dia sudah lepas dari keluarga, tetapi dia tidak punya lagi pelindung karena suaminya tidak ada lagi, entah karena cerai, entah karena meninggal. Dengan kata lain, dia dalam posisi yang sangat rentan, gampang dieksploitasi, gampang disalahgunakan. Suaranya tidak akan didengar oleh orang-orang lain. Itulah dunia Timur Tengah saat itu, dunia Israel saat itu. Janda itu kelompok nomor 2 yang direndahkan, yang disingkirkan, yang disepelekan. Mereka kelompok yang dalam kitab suci adalah kelompok yang harus dibantu. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Amos menempatkan ada 4 kelompok yang harus dibantu, karena mereka tidak punya lagi kekuatan untuk dirinya sendiri. Anak yatim piatu, orang miskin, janda, dan orang asing yang tidak punya tempat atau tanah. Dengan kata lain, secara status sosial mereka itu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, karena mereka lah yang harus dibantu. Bahkan dalam bacaan di awal tadi Injil dikatakan rumah mereka justru dicaplok oleh kelompok ahli Taurat. Mereka lemah, tidak ada punya kekuatan hukum sama sekali. Orang-orang kaya berada dan berkuasa justru mencaplok rumah-rumah mereka, kalau mereka masih punya rumah. Tetapi janda ini justru memberikan seluruh yang dimilikinya untuk Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak jatuh dalam rasa mengasihani diri. Aduh, saya tidak punya apa-apa, saya orang lemah, saya tidak punya seorang pun, maka dia menjadi parasit. Bukan. Dia tidak mengasihani dirinya, dia tidak rendah diri. Dia datang ke bait Allah memberikan seluruh dirinya, seluruh miliknya kepada Tuhan dengan kerelaan. Suatu sikap optimisme yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap tidak ada. Dia tidak jatuh kepada sikap negatif, tetapi justru mempunyai rasa syukur kepada Tuhan. Meskipun dia tidak punya apa-apa, ini pun bisa diberikan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sering melihat, saya itu tidak punya banyak uang, pekerjaan saya sangat rendah, harta saya tidak banyak, saya tidak punya banyak bakat. Lalu kita tidak membuat apa-apa. Kita mengharap orang lain yang menyumbang kita. Kita menjadi parasit bagi orang lain, benalu bagi orang lain, karena mengasihani diri, melihat diri negatif, rendah diri. Tidak ada orang yang tidak punya apapun yang tidak bisa disumbangkan untuk Tuhan atau untuk sesama. Tuhan memberi kita cukup bakat, cukup hal positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kegembiraan kita, senyum, waktu, telinga kita, hati kita. Tuhan tidak selalu perlu uang dari kita. Dia menciptakan langit dan bumi. Untuk apa dia duit itu? Untuk apa persembahan barang-barang mewah? Tetapi Tuhan memberi waktu kepada kita supaya kita gunakan, kita berikan hati kepada kita supaya kita sumbangkan kegembiraan kita, perhatian kita, keprihatinan kita. Daripada jatuh dalam kerendahan diri, negatif, pahit, membenci dunia dan orang lain, bersikap
acuh tak acuh kepada lingkungan karena saya orang biasa, saya tidak punya apa-apa, saya orang miskin, saya begini, saya begitu. Lihatlah betapa Tuhan mempunyai banyak hal yang baik dalam hidup saya, yang bisa saya berikan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan penuh keyakinan, optimisme, melayani dengan apa yang ada pada diri saya. Dan demikian saya mampu menapaki hidup saya dengan jauh lebih bagaimana? Semangat tinggi, syukur, dan terima kasih yang kita punyai dalam hidup. Dan demikian hidup kita akan jauh berubah daripada hanya mengasihani dan menangisi diri sendiri. Miskin, seorang janda miskin. Sama dengan tadi janda. Kelompok miskin adalah kelompok yang harus dibela, yang dalam kitab suci harus sokong, karena mereka tidak punya pengaruh. Mereka tidak dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan. Mereka dianggap hanya objek. Kalaupun disumbang, hanya disumbang saja, tidak didengar suaranya. Entah suka atau tidak suka, perlu atau tidak perlu, pokoknya kita sumbang. Ini kelompok orang miskin. Kelompok orang yang dianggap sebagai objek dari tanda petik kebaikan orang lain. Tetapi di sini kita lihat, yang miskin ini justru memberikan seluruh hartanya kepada Tuhan. Yang miskin ini justru memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Yang miskin ini justru menjadi budaya tandingan bagi orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus. Yang korupsi rata-rata bukan orang miskin, meskipun ada selalu juga orang-orang miskin yang mencuri kan itu. Tapi mereka tidak mencuri terlalu banyak. Yang korupsi yang diadili di pengadilan, yang tertangkap tentunya, yang tidak tertangkap kita tidak tahu lagi. Itu orang-orang yang punya rumah besar, mobil banyak, tanah luas. Orang-orang kaya yang korupsi. Keserakahan manusia yang tak pernah merasa cukup, ingin selalu lebih. Si janda miskin ini, si miskin ini justru memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk Allah. Sementara si kaya merasa sakit. Jangan terlalu, saya perlu nanti untuk jalan-jalan, saya perlu lagi untuk membeli tempat baru, saya perlu untuk ini dan itu. Keserakahan, kerakusan. 2 minggu lalu saya mendapat kiriman video yang bagus sekali dari seorang teman yang membuat suatu, ia mendapatkan video itu tentang seorang pemuda di New York membuat suatu observasi survei yang singkat 1 hari. Jadi pemuda ini bekerja sama dengan satu temannya yang mengambil video secara diam-diam, tidak diketahui orang tetapi diikuti. Pemuda ini memakai baju biasa, jas, lalu dia tempelkan semua uang dolar di bajunya. Dari $1 sampai dengan $20. Ditempelkan. Banyak, penuh sampai dengan habis jasnya itu. Lalu dikasih dia bawa satu papan. Tulisannya ialah, silakan ambil siapa saja yang merasa perlu uang-uang ini untuk kebutuhan hidupnya. Silakan ambil, gratis. Dia bawa papan itu. Menarik. Ternyata yang mengambil uang-uang itu, memang tidak semua mengambil, tapi sebagian besar yang lewat yang mengambil, bukanlah orang-orang miskin. Orang yang memakai tas Givenchy. Karena dia heran kan, itu tas Givenchy itu asli. Kau masih pulang ini untuk uang kecil ini? Perlu, saya mau beli kopi,
saya mau bayar parkir, saya mau bayar listrik, diambil. Yang pakai baju bagus, yang sepatu mahal, jam tangan mewah, itulah orang-orang yang mengambil uang itu dengan rakus. Lalu dia bertemu dengan satu orang yang gelandangan. Gelandangan itu melihat, boleh saya ambil? Tentu, kan ini memang untuk semua orang yang mau lewat, siapa yang mengambil. Gelandangan itu mengambil 2 lembar yang harganya $2. Hanya $4 diambil. Cukup $4 untukmu? Cukup. Masih ada banyak, $20, $10. Kamu nanti besok belum tentu dapat makan. Cukup untuk saya hari ini, untuk saya makan dan untuk anjing yang saya pelihara. Si gelandangan miskin mengambil hanya secukupnya untuk dirinya satu hari itu. Kenapa kau tidak ambil lebih? Mungkin orang lain hari ini juga perlu seperti saya. Besok mungkin Tuhan memberikan yang baru untuk saya. Ini suatu observasi kecil-kecilan dari seorang pemuda dan menggambarkan juga bahwa memang sebagian dari kita mempunyai semangat serakah, rakus. Entah kita kaya, entah apapun, ternyata kita masih ingin lebih dan lebih, tidak pernah merasa cukup. Sementara si janda miskin dalam kemiskinannya sengaja memberi yang terbaik. Bacaan pertama, dia memberikan air minum kepada Elia. Dan ketika dia sudah akan mempersiapkan tanda petik makanan terakhir untuk dia dan anaknya, karena musim kemarau tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja dan untuk memanen, gandum tidak ada lagi. Tapi dia masih rela memberikan sepotong roti untuk Elia. Saudari-saudara terkasih, kita sekarang melihat posisi kita. Kita berada di seorang janda miskin atau kelompok orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang kaya yang serakah, yang mendewakan jumlah besar, membanggakan kehebatan dan kebesaran, yang mendewakan harta milik, tetapi yang rakus dan serakah. Kita berada di pihak janda miskin yang mampu mensyukuri hidupnya, memberikan apa yang ada pada dirinya dengan sepenuh hati, seluruh hidupnya untuk Tuhan. Atau kita hanya berpikir mengambil sebanyak mungkin untuk kita, untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita, dengan tanpa batas. Kita mampu bersikap optimis dalam hidup, melihat yang baik yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita juga mampu melayani dalam kebaikan, dalam kegembiraan. Atau kita hanya mengasihani diri, melihat yang negatif, melihat yang jelek dalam hidup kita, sehingga kita tidak membuat apapun, bahkan menyesali hidup, mempersalahkan orang lain. Kita menjadi orang yang murah hati atau orang yang rakus dan serakah. Dunia ini mempunyai cukup makanan untuk semua penduduk di dunia ini. Tetapi dia tidak akan cukup untuk beberapa orang yang rakus dan serakah. Amin.